Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin al-mahdiyyin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Maidah ayat yang ke-93 dan 94. Qala muallif rahimahullah, laisa 'alal ladzina amanu billahi wa 'amilu al-a'mal as-salihah taqarruban ilaihi ithmun fima tanaluhu minal khamri qabla tahrimiha. Jadi ayat laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu, maknanya laisa 'alal ladzina amanu, tidak tercatat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, wa amilul a'malas salihah, dan yang beramal kebaikan. Jadi alladzina amanu billah. Yang kedua wa amilu al-a'mal as-salihah, dan yang melakukan amal kebaikan. Laisa alaihim, tidak ada baginya mohon maaf, amilu a'mal salihah ini dilakukan dalam rangka taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk mereka ini laisa alaihi. Jadi di sini ada kata laisa. Tidak ada, tidak tercatat terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Allah, bahwa Allah itu sebagai Ar-Rabb, Allah sebagai Al-Ma'bud bihaqqin, Allah sebagai Al-Musyarri', gitu kan. Jadi yang meyakini tidak ada bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah sebagai Ar-Rabb, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, semuanya. Wal ma'bud bihaq, meyakini bahwa Allah yang zat yang paling berhak untuk diibadai, tidak ada lagi yang berhak untuk diibadai kecuali Allah. Al-Musyarri', sekaligus Allah lah yang membuat aturan syariat, tujuannya adalah limaslahah. Semuanya Allah membuat itu dalam rangka kemaslahatan manusia, untuk keseimbangan alam semesta. Kemudian mereka juga beramal amal kebaikan yang dilakukan dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini untuk mereka laisa alaihi ithmun, laisa alaihi ithmun, tidak ada dosa. Kapan? Fima ta'imu
fima tanaluhu minal khamri qabla tahrimiha. Tidak dosa dengan sebab mereka sebelumnya pernah syurbul khamr, minum khamr qabla tahrim, sebelum diharamkan. Ini kan kegelisahan para sahabat ketika Allah menyatakan, menjelaskan bahwa khamr itu adalah rijsun fajtanibuhu, begitu. Kemudian Allah menggunakan di bahasa di ayat yang ke-91, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, ya, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Allah kan kemudian bertanya, fahal antum muntahun, tidakkah kalian tinggalkan, begitu. Nah, ketika kemudian mereka meninggalkan, jadi sahabat ketika fahal antum muntahun, maka persediaan yang ada di rumah itu dibuang semua, sampai-sampai istilahnya kalau di sini got kecil depan dalam selokan di antara perkampungan yang ada di Madinah itu penuh dengan khamr. Terus mereka gelisah, bagaimana dengan ayah dan ibu atau saudara kami yang beriman, beramal saleh, tapi mereka minum khamr sebelum mereka wafat dan sebelum ini diturunkan. Nah, itu kegelisahan. Kemudian Allah menurunkan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu. Jadi di situ pengertian yang pertama. Mereka yang syurbul khamr qablat tahrim, sebelum diharamkan. Apa kata Allah? Idza ijtanabu al-muharramat muttaqina sukhtallah alaihim mu'minina bihi qaimina bil a'malis salihah. Di antara ahli tafsir menyatakan termasuk tidak ada dosa kepada mereka yang syurbul khamr. Ya, syurbul khamr kemudian mereka wafat setelah taubat. Wafat setelah bertaubat. Ini syurbul khamr mempunyai makna sebelumnya, sebelum, artinya masih hidup, minum khamr sebelum diharamkan dan mereka masih hidup, begitu, masih hidup berinteraksi dengan sahabat. Kalau ini syurbul khamr, ini yang makna pertama, saya ulangi. Jadi tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah, beramal soleh dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada dosa bagi mereka ketika mereka minum khamr sebelum diharamkan. Jadi setelah fahal antum muntahun ditinggalkan. Ini. Yang kedua, syurbul khamr sebelum diharamkan, kemudian dia wafat, itu maknanya. Makna yang kedua, Jadi setelah wafat, mereka wafat terlebih dahulu, terus turun ayat ini. Apakah mereka masih ada dosanya? Ternyata Allah menyatakan laisa alaihi itsmun. Jadi ada dua makna, Makna yang pertama adalah minum khamr sebelum diharamkan, tapi mereka masih hidup, begitu. Kemudian mereka yang kedua, syurbul khamr, minum khamr sebelum diharamkan, tapi mereka sudah wafat duluan sebelum Allah turunkan pengharamannya, gitu kan? Itu maknanya yang kedua. Tidak ada dosa. Kapan kata Allah? Idza mattaqau. Nah, kemudian berarti di sini
setelah meninggalkan syaratnya idza mattaqau. Pertama, ijtinabu al-muharramat. Ijtinabu al-muharramat, menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, muttaqina suhtallah, berusaha menjauhi agar tidak dimurkai oleh Allah. Ya. Segala hal yang dimurkai oleh Allah dijauhkan. Kemudian yang ketiga, mu'minina bihi, ya kan? Idza mattaqau wa amanu. Nah, kemudian yang ketiga tetap mu'minina billah, tetap beriman kepada Allah. Mu'minina bihi qaimina bil a'malis salihah. Qaimina bil a'mal as-salihah, tetap terus melakukan amal saleh. Thumma zdadu muraqabatallahi hatta asbahu ya'budunahu ka'annahum yarawna. Kemudian meningkatkan isdiyadu muraqabatillah, menambahkan pada dirinya bahwa Allah senantiasa mengawasi gerak-geriknya. Jadi ya Ibu sekalian, ijtinabul muharramat, harus menjauhi yang diharamkan. Termasuk apa diharamkan? Sabung ayam. Nggih. Adu. Terus judi, nggih. Atau riswah, nggih. Suhtullah, ini Allah murka ini kepada mereka-mereka yang riswah, suap menyuap. Bukan cuap-cuap, suap menyuap, nggih. Ini tidak disukai oleh Allah. Allah murka gitu. Gitu kan? Termasuk Allah juga murka kepada siapa? Mutakhannithin. Kenapa mutakhannithin? Laki-laki yang bergaya perempuan. Oh betul. Mutakhannith. Jadi dia laki-laki secara fisik, tapi kenapa istilahnya? Gitu. Itu. Atau sebaliknya, wanita bergaya laki-laki, mutarajjilat, gitu namanya. Ya. Jadi laki-laki gayanya. Sekarang agak mulai bapak-bapak pakai Mega Pro, ibu-ibu juga pakai Mega Pro Trail, nggih. Sudah berusaha. Alasannya eman itu, Pak. Nggih. Mutahannits. Nggih. Jadi begitu. Ini termasuk yang tidak disukai oleh Allah. Termasuk al-washimah wal mustaushimah. Itu tidak sukai oleh Allah. Mentato dan minta ditato. Washimah, mentato, tidak disukai oleh Allah. Suhtullah. Wal mustaushimah, minta untuk ditato. Termasuk juga bagian dari suhtullah yang dimurkai oleh Allah adalah al-wasilah, wasilah. Al-wasilah wal mustaushilah, konde, bahasa sekarang, nyambung rambut, nggih, itu namanya al-wasilah wal mustausilah.
Ya satu jenis. Kan itu al-wasilah wal mustausilah. Iya kan? Gelungan. Iya. Iya. Rambutnya pendek, tapi kemudian itu tidak boleh. Al-wasilah wal lelaki. Di masa Rasulullah SAW itu ada nama sahabat itu Amlas, rambutnya tidak ada, Pak, gitu kan? Bagaimana saya dengan ya Rasulullah SAW? Kamu jilbaban tidak ada ketahuan, pakai khimar, nggih, nutup, selesai, begitu. Malah sekarang wanita cukur gundul, nggih. Dulu itu ada artis yang Ronaldo Wati, nggih, di MNC. Nggih. Itu gundul. Meninggalnya apa itu? Sulit kan? Sakit lama, kena kanker. Jadi sudah cukur seperti biasa saja. Dalam? Lah, wasilah wal mustaulah. Mau nikahan, nggih. Nikahan kemudian dipasang kunde, mau 17-an, nggih, tetap. Lah itu adat di dalam Islam. Adat itu di dalam ini. Kan begini, Pak. Ada al-adah, adat istiadat. Bagaimana Islam mensikapi ketika tidak bertentangan dengan Islam, ya silahkan. Ya kan? Tapi kalau bertentangan, ya ditinggalkan. Begitu. Seperti contoh adat istiadat orang Arab itu memuliakan tamu. Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Sampai mereka di jahiliyah itu, kalau jenengan baca di syair-syairnya Imru'il Qais, ketika mereka tidak punya, nyuri kambing orang, disembelih untuk memuliakan tamu. Apakah tradisi ini dibolehkan? Rasulullah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, muliakan, tapi nyurinya tidak boleh. Muliakan tamu terus, bagian dari iman kita. Ngaten? Ya. Dalam? Oh gitu ya. Ya. Ya, enggak apa-apa kalau mungkin dibolehkan sama badan gitu kan. Sehingga bertambah mereka mukminina, sudah mengimani Allah. Coba jenengan cermati. Idza mattaqaw wa amanu, ketika mereka bertakwa dan beriman. Gitu. Disebutkan iman setelah takwa. Padahal seseorang tidak akan meraih takwa kecuali beriman. Tapi Allah sebutkan di sini. Apa hikmahnya bahwa iman itu takwa. Disebutkan iman ini dalam rangka untuk agar izdiyadu muraqabatillah, semakin bertambah keyakinan kita bahwa Allah selalu mengawasi aktivitas kita. Wa amilus salihat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana meningkatkan ihsan itu? Apa maknanya? Meningkatkan kualitas ibadah. Seakan-akan Allah melihat kita dalam ketika beraktivitas, seperti ketika kita hendak sholat. Kalau sahabat Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu an ketika jadi imam mengingatkan, sholatlah seakan-akan ka'annaha salatu muwaddi'in, ini salat terakhir kita. Itu Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu an. Setiap mau sholat, anaknya berangkat untuk menunaikan sholat di masjid dan beliau ingatkan, ka'annaha salatu muwaddi'in, ini seperti sholat yang terakhir. Allah kasih tahu ini terakhir. Kira-kira ketika kita mau meninggal dikasih tahu sama Allah, besok sore jam 4 kamu meninggal, kira-kira semalam tidur betul? Dan meningkatkan kualitas ibadah terus. Begitu Pak. Itu pengertian dari ihsan. Jadi
setiap kita melakukan aktivitas itu sudah karena Allah. Yeah. Wa ahsan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai hamba-hambanya yang selalu berbuat ihsan. Yeah. Ihsan, memperbagus kualitas dirinya. Wallahu yuhibbul ladzina ya'budunahu ka'annahum yarawnahu lima hum fihi minan istish'ar riqabatillahi daimah wa dzalika yaqudul mu'min ila ihsani amalihi wa itqanih. Sehingga ketika kita meningkatkan melaksanakan ibadah seakan-akan ini adalah dilihat Allah dan ini yang terakhir, maka kita akan memperbagus kualitas ibadah kita termasuk amal kita. Jadi ihsan wal itqan, ihsan dan itqan. Itqan itu bahasa kita mungkin profesional, nggih. Itqan, continue terus begitu dalam kebaikan. Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah menyatakan di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Di sini, wahai orang-orang beriman, liyahtabirunnakum Allahu bisyai'in yasuku ilaikum minas saydil barri wa antum muhrimun tatanawaluna as-sighara minhum bi aidikum wal kibar bi rimahikum liya'lamallahu ilman zuhurin yuhasibu alaihil ibad may yakhafu bil ghaib. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi. Ini ayat ini sebenarnya pertama berkaitan dengan orang yang sedang ihram. Nggih. Ihram itu orang yang sedang berniat menunaikan ibadah umroh ataupun ibadah haji. Ya. Ketika ihram, maka di sana ada larangan. Di antara larangannya adalah tidak boleh as-sayd, berburu. Begitu. Berburu, tidak boleh. Begitu. Terus bagaimana? Ini pertanyaan. Saya muhrim, jadi sedang menunaikan ibadah ihram, sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Terus tiba-tiba ada binatang buruan. Nggih. Saya nyuruh orang, sini. Burukan untuk saya, gitu kan? Nah, berarti di sini ada niat said, menyuruh orang begitu. Kalau dia sendiri tidak boleh. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Hati-hati. Berbeda dengan ketika kita sedang ihram, kemudian singgah di satu tempat, terus dikasih hidangan, gitu lah, gitu, hidangan, dan hidangannya itu hasil buruan, bukan kita memerintah, bukan kita yang berburu, begitu. Ketika kita berburu, berbeda dengan kejadian dengan orang Bani Israel, Pak. Ya, Bani Israel itu tidak boleh berburu pada hari Sabtu, nggih, tidak boleh. Tidak boleh berburu. Hari Sabtu ini hari untuk ibadah bagi mereka. Begitu. Lah, di pekan kemarin Sabtu lihat ke tepian laut. Lah kok ikannya bermunculan banyak. Nah, bikin khilah Yahudi itu. Jumat sore pasang jaring. Nggih. Jaringnya itu dipasang pada Jumat sore. Sabtu mereka ibadah. Setelah itu lihat, kapan diambilnya? Hari Ahad. Begitu itu Yahudi. Jadi membuat khilah. Napa khilah itu?
Dalam ya siasat kalau membuat khilaf. Ketika ditanya, yang satu ketika menghadapi kondisi seperti ini muncul 3 kelompok, Pak. Kelompok cuek, gitu kan? Ya sudah, biar dah. Wong yang dosa-dosa dia sendiri, yang penting saya ndak, gitu kan? Yang satu mengingatkan, yang satu ini pelaku. Saya kan tidak masang hari Sabtu, saya tidak berburu hari Sabtu, mau salat ayat hari Jumat, begitu. Tapi kan kemudian yuhasab dengan sebab niatnya kemarin. Masang hari Jumat itu apa dilihat? Karena Sabtu yang lalu bukannya banyak, begitu. Apa? Terus ini mengingatkan. Ketika mengingatkan, ditegur oleh yang cuek. Kenapa engkau ingatkan mereka yang muhlikuhum wa mu'adzibahum adzaban syadid? Allah sudah yang menghukum mereka, biarkan wis. Sing penting ae dhewe ndak. Begitu bahasa dia. Kata dia, ndak. Saya hanya untuk mencari uzur di hadapan Allah bahwa saya sudah mengingatkan. Jadi saya tetap ingatkan. Yang ini tetap, apa yang terjadi? Ini dihukum oleh Allah karena termasuk berbuat zalim, membiarkan kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan juga dihukum, yang selamat apa? Yang mengingatkan. Di sini pun diingatkan oleh Allah. Ya. Wahai orang-orang beriman, la yabluwannakumullahu bisyai'in. Allah akan menguji kalian sedikit dari hasil buruan itu. Untuk apa? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah mengetahui siapa sih sesungguhnya yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan min khaliqihi alladzi la yakhfa 'alaihi amaluhu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini, kita Pak, diketahui soleh dan tidaknya kapan? Ketika kita sendirian. Ketika kita sendirian, fasilitas semua lengkap. Di situ kita diuji oleh Allah sesungguhnya. Kalau kemudian di saat kita sendirian itu kita waliyadzubillah bermaksiat kepada Allah, maka ya kita itulah sesungguhnya itu. Tapi ketika kita sedang sendirian, kita bermunajat kepada Allah, maka itulah yang sesungguhnya pada diri kita. Jadi diuji oleh Allah itu ketika sedang sendirian. Tapi kalau sedang ramai semuanya Pak, gitu. Males ibadah itu kapan? Ketika kita dalam kondisi sendiri. Malam-malam gitu kan. Beda dengan ketika iktikaf, semua sedang berlomba-lomba untuk beramal soleh, karena semua tahu juga. Tapi ketika kita sendiri, disitulah sesungguhnya ujian kita. Jadi Allah menguji itu. Karena itu kata Allah, famani'tada ba'da dzalika, maka siapa yang melakukan tindakan melampaui batas. Melampaui batas di sini adalah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Falahu adzabun alimun. Coba. Siksaannya pedih, Pak. Makanya Ibu sekalian, ayat ini memberikan informasi bahwa kita ini orang mukmin selalu dalam ujian, ibtila wal ikhtibar. Iya, wala nabluwannakum bisyai'. Tapi sedikit ujiannya itu. Tapi kita terkadang karena terus menerus, lah kok saya diuji terus gitu. Maka dalam kondisi itu kita harus langsung menyatakan berhusnudzon kepada Allah. Pasti Allah ingin raf'ud darajat, meninggikan derajat kita di sisinya, gitu kan? Yang kedua, pasti Allah menginginkan untuk mahwul sayyi'at. Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Yang ketiga, pasti Allah akan memberikan jalan terbaik. Inna ma'al usri yusra.
Itu kita harus husnudzon terhadap seluruh apa yang kita alami. Karena ketika kita dalam kondisi ar-raha, sejahtera, sedang semuanya ada, itu pun juga dalam rangka ujian. Ashkur an akfur, saya bersyukur atau kufur, seperti Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan jabatan dari Daud sebagai penguasa. Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani, gitu kan? Ashkur am akfur. Ini untuk menguji ketika kita dalam kondisi ini. Termasuk ketika dapat gaji 13 dan 14. Oke, ini kan berarti dalam kondisi rohok. Tapi biasanya sebelum gajian pun sudah ada pengumuman, nanti ada, sudah ada rencana. Oke. Ini ujian juga, Pak. Jadi Allah menguji kita dalam kondisi dharra dan sarra. Nah, ikhtibar ini dalam kondisi dharra. Ini sulit. Sakit kok tidak sembuh, lama sembuhnya, itu ujian Allah. Tapi ketika Allah menguji, ingin Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah ingin meninggikan derajat ihsan, Allah akan memberikan, itu jelas, itu yang harus selalu hadir dalam benak kita, ya, karena Allah menguji itu dalam rangka itu. Tapi kalau jazua, berkeluh kesah, jazua, ya bendina sulit hidup saya. Padahal ada yang lebih sulit dari kita, Pak. Gitu. Ada yang hidupnya lebih sulit daripada kita. Gitu. Makanya di sini, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semua ujian. Jadi hidup kita ini semuanya ujian. Cuman masyarakat pada umumnya ujian itu ketika sifatnya keburukan, kesulitan. Sedang ketika limpah itu Allah sedang sayang kepada kita. Ya, seluruh apa yang kita inginkan Allah berikan. Tapi giliran dalam kondisi tertentu, ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua kata Allah, la yabluwannakum bisyai'in, meskipun ini pada asalnya kepada mereka yang ikhram, tapi kita semua tertuju juga. Kita akan, tujuannya hanya Allah ingin mengetahui. Apakah tanpa Allah menguji Allah tidak tahu? Tahu, Pak. Cuman kan ingin Allah memastikan betul gitu. Karenanya famani'tada ba'da dzalika, siapa yang menyimpang, melakukan tindakan melampaui batas, gitu kan, falahu adzabun alim, siksaan Allah jauh lebih pedih. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Ada yang perlu didiskusikan? Monggo. Jauhilah segala sesuatu yang dimurkai Allah, termasuk rasuah. Menyuap, Ustaz. Nah, tidak akan ada terjadi suap kalau tidak ada pemberi, juga tidak akan terjadi kalau tidak ada penerima. Iya. Mana yang lebih kufur ini? Pemberi dan penerima. Jadi ngeten, Pak. Kalau dua-duanya iya, tapi ada hukum sebabnya yang mana yang lebih berat ini? Ada ar-rasi wal murtasi. Rasi itu menyuap, tapi bukan pembalap, rasi. Ar-rasi wal murtasi. Ini misal, Pak. A, B. A dan B ini berperkara ke mahkamah, ke pengadilan, mahkamah. A ini sebenarnya tidak punya hak,
tidak punya hak. Begitu. Contohnya begini, tidak punya hak. A ini sebenarnya telah menjual lahan kepada B. Ya. Oke. Kapan itu? Ketika A ini sedang di luar kota. A menyerahkan kepada istrinya C, ini contoh ya, untuk menjual lahan pertanian, itu misal. Ya. Cuman belum dibalik nama dan tidak ada tertulis kwitansi, itu tidak ada, Pak. Perjanjian jual belinya tidak ada. Jadi katanya si C, karena si A ini masih di luar negeri, surat-surat tentang tanah ini masih dia yang nyimpan, nanti diserahkan setelah pulang. Kemudian C ini meninggal. C meninggal. A lupa dan sok lupa. Akhirnya ketika lihat tanahnya dikerjakan B, loh, kalau apa ini dikerjakan? Kok dikerjakan? Berperkaralah. Ini tidak ada bukti tertulis. Yang tertulis sertifikat itu masih ada di A. Akhirnya mengadulah ke mahkamah. Mahkamah itu memutuskan berdasarkan data, gitu. Cuman ini ada saksi hidup pada saat transaksi jual beli yang dilakukan C terhadap B. Ini bawa saksi, begitu, menyatakan. Tapi secara hukum juga masih tidak ada tertulis. Nah, supaya A ini tetap menang, padahal sudah menerima uangnya, maka dia misal memberikan kepada hakim, dan kemudian putusan tetap pada A, berdasarkan bukti tertulis. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau siapa berperkara dan saya putuskan padahal dia tidak berhak, kemudian dia ambil, maka dia uljima minan nar, bagian dari neraka nanti. Begitu. A memberikan kepada hakim, itu namanya rasi. Hakim mau menerima dan memutuskan memenangnya, namanya murtasi, menerima suap. Begitu. Sekarang bagaimana kalau kemudian B ini melakukan untuk ini, mengambil haknya? Ini kan haknya, gitu. Ada saksi, tapi memang tidak ada yang tertulis. Artinya secara transaksi jual beli dalam syar'i ada penjual, ada pembeli, ada harga yang disepakati, selesai. Jadi kalau dia untuk mendapatkan hukum yang sebenarnya, karena dia benar, maka di sini dia mengatakan umpamanya hakamnya, kamu pasti menang, tapi tak bantu aku ya. Yang minta bantu siapa? Hakimnya. Saya akan menangkan Anda karena memang secara sudah selesai, gitu kan? Tanpa dibantu sebetulnya sudah benar ini. Iya. Ini karena mengacunya konsep syariah, pengadilan agama, pengadilan syari. Terus hakimnya tak bantu, tak menangkan, tapi kasih uang lelah. Kasih uang lelah. Maka ini ngasih akhirnya. Apakah ini termasuk rosi? Tidak. Inilah yang dilaknat.
Sedang ini enggak, dalam rangka mendapatkan hak. Jadi harus dibedakan di situ. Nggih. Jadi hakimnya yang harus ditangkap ini kalau begitu. Nggih. Monggo Ibu. Iya, Itu uang sambo namanya. Nggih. Monggo, monggo. hakimnya yang harus ditangkap. Mengetahui kualitas seorang itu bisa dilihat dengan dia beribadah. Nggih. Apakah ada kaitannya dengan uang sholat di Rumah. rumah itu lebih baik. Nggih. Ya, salah satunya kan begini, Bu. Jadi kita mengambil hadis itu, hadis 7 golongan yang masuk mendapatkan naungan Allah, itu diantara mereka adalah orang yang ahli ibadah, ya, seseorang yang zakarallah khalian fafadat ainahu, kata Rasulullah SAW. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi khalian, sendiri, sembunyi. Fafadat ainah, karena merasa keagungan Allah dan begitu besarnya perhatian Allah, meneteskan air mata. Maka inilah yang masuk. Termasuk wanita salat di rumah. Begitu. Tapi kan dilihat dari kualitas salatnya. Nggih. Ada yang sekedar menggugurkan kewajiban. Cepat Pak guys. Nggih. Tapi jenengan perhatikan. Abdullah bin Umar itu menjelaskan hadis tentang Rasulullah SAW, istrinya Umar. Jadi istrinya Umar. Istrinya Umar ini kan cantik, nggih. Nggih. Dan Umar itu pencemburu. Nggih, cemburu, Pak. Ya. Karena itu ketika istrinya ke masjid, tidak boleh sama Umar. Rasa ke masjid. Begitu. Akhirnya Abdullah bin Umar kemudian datang menyampaikan, Rasulullah bersabda, la tamna'u ama Allahil masajid. Kamu jangan cegah hamba-hamba Allah untuk ke masjid. Akhirnya tak ada alasan bagi Umar mengizinkan istrinya sekali waktu untuk ke masjid. Jadi artinya wanita boleh ke masjid tapi harus aminal fitnah, gitu. Lah kan, dah kan tertutup, Pak. Oh gitu. Ah, itu yang lewat. Lan jenengan kok tahu ini cantik, mau sudah tertutup itu. Nggih. Nggih. Ya. Artinya begini. Jadi wanita beribadah itu boleh, di rumah itu juga boleh dan lebih baik, begitu. Tapi bukan berarti kemudian wanita dilarang untuk masjid, silakan. Istri sahabat Ibunda Aisyah pun mengajarkan ilmu itu di masjid. Kan Ibunda Aisyah sebagai seorang ulama mengajarkan hadis, salah satunya kepada Abu Hurairah. Ya, tapi pakai tabir gitu. Tidak diketahui. Jadi intinya wanita ketika beribadah di rumah baik dan itu lebih baik di mata Allah. Ketika di masjid pun boleh. Tapi syaratnya aminal fitnah. Ada yang sebelum ke masjid dandan, nggih. Tapi ketika di rumah tidak pernah. Nah, itu kan problem itu. Jadi problem di situ nggih. Nggih, cekap Bapak Ibu sekalian, karena waktu nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini tercatat sebagai amal saleh kita. Hadirnya panjenengan semua dalam majelis ilmu, mudah-mudahan Allah jadikan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak kita, dan mengantarkan kita semua dan keluarga besar kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah.
dimudahkan oleh Allah untuk istiqomah dalam kebaikan, dan kemudian diwafatkan oleh Allah dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan dinikmati.